Aku sanggup merasakan detak jantungmu. Aku sanggup mendengar darah yang mengalir di pembuluh darah. Apalagi Purnamu, jangan harap ke Purnamu. Kalau mapak Purnamu jangan harap keluar. Kalau berani Purnamu masuk, jangan harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit dan Jamal. Sekarang kita lagi ada di segmen yang belum kita kasih nama nih Mal ya. Iya betul. Karena ya emang isinya agak beda dikit sih. Kemarin temen gue Bang Bule dari Bali, seorang penulis, ngasih tau gue dalam waktu deket ini dia mau launching buku yang temanya horor. Ini kan pas banget nih sama teman-teman Lentera Malam nih. Betul. Coba Mal jelasin dikit Mal tentang bukunya Mal. Oke, jadi Dit, ini bukunya berjudul My Laiba. Isi bukunya ini tentang curhatan para roh-roh atau makhluk halus yang ia temui selama si Bang Bule ini menjelajah Indonesia, dan dimulai dari Taman Festival Bali tersebut. Gue kasih info sedikit ke teman-teman. Taman Festival Bali itu tempat yang angker lah, terkenal di Bali. Dan berarti ini Bang Bule kan isinya curhatan-curhatan ya. Iya, Berarti dia bisa komunikasi sama makhluk halus. Iya. Waduh, ini gift yang sangat keren banget ya. Iya. Bisa berkomunikasi sama makhluk halus ya. Kemarin Bang Bule ngirimin gue video nih Mal, tapi gue belum nonton videonya nih. Kita reaction bareng-bareng sama teman-teman Lentera Malam aja kali ya. betul. Tapi sebelum teman-teman lihat videonya, teman-teman simak dulu yang berikut ini. Taman Festival Padang Galah adalah suatu tempat rekreasi termegah di Bali pada eranya. Konon, semenjak tempat ini terbengkalai selama 21 tahun, kami mendapat banyak kesaksian dari warga sekitar mengenai alam tak kasat mata di tempat ini. Ada juga seorang penulis bernama Bang Bule yang menulis sebuah buku pada tengah malam di sini. Mari kita simak bersama. Gue pause dulu ya. Jadi ini preview tempat tahun festivalnya Mal. Iya betul. Gue sempet nonton di beberapa YouTuber, udah agak lama sih. Jadi Taman Festival ini didiriin tahun 97 Oke. dan tutup 99. Jadi 2 tahun doang aktifnya. Setelah itu udah bangkrut dan tutup. Nah kita hitung aja tuh, udah hampir 20 tahun lebih berarti dong ya. Iya, udah lama juga itu. Iya, dan info terakhir kalau nggak salah ya 2012 kebakaran tempatnya. Waduh. Jadi makin angker aja nih tempat. Dan barusan kita dengerin ya barusan Bang Bule nulis bukunya di lokasi ini. Pada tengah malam pula. Tengah malam cuy. Ini mungkin biar feel nulisnya dapat kali ya. Betul. Kita lanjut lagi deh. Boleh nggak sih Bu cerita kita gitu biar teman-teman tahu tentang tempat ini, jadi pengalaman-pengalaman pribadi horor Ibu, boleh? Boleh. Ya. Di sini kan memang tempat, kan udah masuk di UNESCO 7, Iya. tempat terangker itu. Angker ya. Tapi memang sering kejadian siapa yang masuk ke dalam, ada kalau ada pikiran kosong pasti disuruhin benar, gitu. iya. Ada yang langsung menjelma itu juga Banyak ada yang juga. menjelma. Iya. Ya kalau emang di Padanggala itu emang dibilang horor sih, cuman penampakan tuh emang banyak. Iya. Terus apalagi yang di wilayah di dalam Taman Festival tuh emang banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Ada kata ini ini sebenarnya ini anak kecil sini. Oh, yang di spot ini Pak. Iya. Oh gitu. Anak kecil. Kalau malam. Kalau malam sini yang kecil. Kalau yang sana jenderalnya sana. Oh gitu Pak ya. Nah itu yang satu itu baru lain gitu. Jadi ada bagian-bagiannya Iya, sendiri Pak ya. bagian-bagian sendiri dia. Jadi yang sini, kalau yang di sini yang hitam nih.
penjaga di sini. Saya kayak nggak mau lihat arah sana. Yang di sini juga ada, Iya. pohon Iya. juga di sini. Masih banyak ya Pak. Paling parah yang di sana, dekatnya turbo itu. Bapak, mereka tuh ngeganggu nggak sih Pak? Apa mereka cuma usil menampakkan diri aja? Ya enggak sih sebetulnya, cuma menampakkan aja. Jadi mereka nggak jahat Pak ya? Enggak. Ya, karena mereka kan ada hidup di dunia mereka sendiri. Tapi Tergantung. kadang kita ketemu istilahnya Pak ya? Tergantung kita lah, Iya. saling menghormati kan. Iya betul. Saya dulu pas jalan ke Pura, Mm-mm. itu kuntinya kayung-kayung kakinya di atas. Mbak Kunti. Iya. Mbak Kunti Kayung-kayung dia. Sering saya diganggu. Kadang saya diganggu mandi, kadang-kadang saya. Kadang kayak pura tubuh putihnya tak liatin. Iya, tapi mereka nggak jahat ya Pak? Enggak, ya? dia senang sama saya. Ya memang saya akui, biar saya sibuk, saya sempatkan jam 5 itu masuk Taman Festival. Jam 5. Seperti disuruh. Jam Oh, 5 Ibu sore. ada Seperti disuruh. batin ke Jam sana. 5 Ibu. Setiap jam 5 sore. Setiap jam 5 sore pasti saya ke sana. Dia sering juga main ke sana, kadang-kadang dipanggil ke sana. Dipanggil Ah, iya. gimana Pak maksudnya? Kalau yang duduk di sana, kadang Iya. duduk saya, didorong, duduk di sana. Disyarat dikasih, syarat apa? Dikasih uang. Ya. Saya tuh moto orang, kok keluarnya gambarnya tuh ular menganga gitu. Iya ular di HP saya nggak langsung melihatnya. Setelah moto itu besoknya saya baru lihat karena saya sibuk Baru dicek ya. kerja, baru dicek besoknya. Ular kobra itu Ular sedang Bu, menganga. kobra. Iya. Gede. Jadi Saya sering liatin ular, Mm-mm. panjangnya lumayan segini gedenya dia, Sekali. ular piton. Gede. Tapi baru tak lewatin, tanpa tak balikin nggak ada. Oh, banyak cerita dari teman-teman yang lain kalau emang di sini tuh ada ular. Iya emang. Ular makhluk astral ya. Ya, Iya. jelmaan. Dia menganga seperti ini. Gede banget ular itu. Gede banget ya. Serem nggak Bu? Ibu takut nggak dengan ular itu? Tidak. Tidak ya, karena makhluk astral. Jadi mereka kadang bandel Pak ya. Ada yang jahil, Ada yang ada jahil. yang jahil, ada yang polos. Hmm. Kalau kita ngomong kasar, yang jahilnya marah. Oh iya. Udah langsung kelihatan. Oh gitu. Saya sendiri pernah saya. Sendiri pernah. Kan gini, ada lomba drum. Iya. Lomba Drum drum. selawatan. Oh kok selawatan gitu. Jadi saya pakai jilbab, masuk Iya. ke dalam, langsung saya sama Aji, aku ke sana. Ya saya bilang permisi, assalamualaikum Iya gitu. betul. Iya. Terus karena pakai drum saya foto dia, tak foto kan bagus ada api unggunnya. Oh iya. Pas saya moto itu nggak ada drumnya, malah kelihatan sampai tak lihatin Aji anak-anak di sini tak kasih tahu semua. Cuman kepalanya nggak ada, kalau badannya kakinya kelihatan kayak kayu ini kulit-kulit itu gitu. Ada waktu-waktu tertentu nggak sih Pak ketika mereka tuh tiba-tiba keluar semua atau kayak gimana? Dia keluarnya jam 6 sore keluar dia, Hmm. jam 12 malam keluar. Menunjukkan ya. Tunjukkan keluar dia. Ya. Kalau jam malam, kalau mau ekspor malam, Ada aktivitas ada makhluk aktivitas astral. dia masuk astral keluar dia. Apalagi purnamo, jangan harap ke purnamo. Kalau mapak purnamo jangan harap keluar. Kalau berani purnamo masuk, jangan harap mapak gitu. Ya jadi puncaknya itu justru ketika bulan purnama ya Pak? Purnama sama kejang kliwon, hati-hati itu. Oh, iya. Maha dan tim memutuskan untuk menghabiskan malam di tempat ini yang bertepatan pada malam 1 Suro. Mereka akan membaca beberapa bagian buku yang ditulis oleh Bang Bule. Aku mendambakanmu. Aku memerlukanmu. Aku Jadi dari yang gua simak tadi dari narasumber warga sekitar kayaknya malah yang diambil itu ya, yang tinggalnya nggak jauh-jauh dari taman festival ini nih, dan mereka banyak kesaksian yang didominasi sama penampakan ular ya. Iya. Dan rata-rata penampakannya itu paling banyak ya munculnya itu pada saat bulan purnama di. Oh iya tadi. Jadi bulan purnama mungkin puncak-puncaknya semua makhluk hidup itu keluar. Dan yang paling dominan yang ular tadi. Ya. Dan ini menurut gue timnya juga berani nih, dia dia mau nyamperin ke lokasi bahkan sampai malam. Dan ini dia lanjutan videonya dia mau bacain beberapa part dari bukunya ya. Iya. Dari bukunya itu mau dibacain di lokasi Taman festival ini. Lanjut lagi deh, kita simak lagi deh.
Perasaan ini terbakar jauh di dalam diriku. Mendekatlah, biarlah aku merasakanmu dan menciummu. Aku sanggup merasakan detak jantungmu. Aku sanggup mendengar darah yang mengalir di pembuluh darahmu. Dengan suara lirih, Nasir berujar pada dirinya sendiri. Aku telah mengecewakanmu, kekasihku. Dan di saat yang sama, guntur dan petir menyambar dengan sangat hebat. Sambarannya begitu dekat sehingga tanah bergetar dan isi dari mangkuk Nasir berhamburan. Satu pohon terbesar terbelah dua dan tumbang cukup dekat dari rumah Nasir, sehingga dahan dan dedaunannya menyapu rumah. Ketika Nasir merunduk, sebuah pesan muncul di mangkuknya dan membuat Nasir bergegas lari menuju sudut terdalam kamarnya, ke dalam bayang kegelapan. Nasir sangatlah cemas. Raut wajah dan tubuhnya membeku ketakutan. Tidak, aku tidak bisa. Dia keluar dari sudut dan merangkak mendekati mangkuk dengan sangat hati-hati. Hujan turun semakin deras dan dia tidak bisa melihat atau mendengar murid-muridnya memasuki ruangan. Wajah Nasir berubah di ruang tersebut, sementara dia menatap mangkuk dengan ketakutan. Ketika dia mendongak dan dia akhirnya melihat dua murid-muridnya, dia berteriak, Keluar dari sini. Ada banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup, tentang dunia dan planet kita tinggal, dan tentang diri kita sendiri. Seringkali kita menginginkan hal yang terbaik untuk kita, dan pada dasarnya hal-hal itu menghambat kita. Namun, kita tetap melakukannya karena keputusasaan. Lalu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita tidak peduli dengan resiko yang mengikuti, dan kita melakukannya apa saja untuk mewujudkannya. Apakah kamu rela untuk menukar jiwamu dengan menyelamatkan orang lain yang kamu cintai? Apakah kamu mampu membuat keputusan yang benar ketika dihadapkan dengan kehidupan dan kematian? Aku mencintaimu, Laibah. Aku akan melakukan apapun itu, meskipun aku harus melawan kepercayaanku sendiri. Dan dengan semua asa yang Wah, bersambung pemirsa. Berarti ada kemungkinan ini bakal lanjut lagi nih di videonya. Bisa jadi. Dan Bang Bule juga punya channel YouTube, Mal. Oh. Nanti channelnya gue taruh di deskripsi aja lah biar teman-teman bisa ngecek Ataupun mampir ke channel YouTube. Nanti kan siapa tahu ada lanjutan dari video ini. Betul. Cuma tadi pas lagi timnya Bang Bule bacain bagian part-part dari bukunya itu, ada kejadian janggal. Jadi dari awal tuh kan dia pas cerita itu udah mulai ada gluduk-gluduk gitu ya, kayak mau hujan kayaknya. Iya. Dan pada akhirnya pas lagi dia lagi ngomongin masalah kematian itu gluduknya gede bunyinya. Dan bisa dibilang di klimaksnya ya. Iya. Pas di klimaks langsung ada sambaran petir lah atau gluduk lah ya. Gluduknya petirnya nggak ada sih. Petir beda sama gluduk ya. Beda. Ya udah paling gitu aja kali Mal ya. Paling gitu aja. Jadi semoga Bang Bule launching bukunya sukses dan banyak yang belilah. Iya. Dan teman-teman kalau penasaran sama bukunya ya coba mampir ke channel YouTube-nya deh biar kontaknya lebih jelas, di situ ada lebih lengkap deh. Betul. Ya, ikutin aja langsung ikutin aja lah ya. Channel si Bang Bule ini. Iya. Jadi siapa tahu ada info-infonya di situ ya. Oke Mal, paling gue nih mau ngeringkas sedikit nih. Jadi ini kan pokoknya intinya Bang Bule ini mau launching buku Mal. Ya judulnya tadi My Laiba itu, dan isinya ya curhatan-curhatan tentang makhluk halus yang dia temuin selama menjelajah di Indonesia Mal. Betul. Ya karena
dia itu punya kelebihan bisa berkomunikasi sama makhluk astral lah. Itu gift yang keren banget lah menurut gue, karena nggak semua orang dikasih gift seperti itu. Dan dia itu mulai ceritanya itu di Taman Festival. Mulai nulisnya maksud gue di Taman Festival itu. Jadi bisa dibayangin lah, ini si Bang Bule nulis di tempat Taman Festival tadi tengah malam ya kan. Iya. Jadi feel-nya itu gue rasa dapat banget tuh di Vibe-nya ya. Betul. Tempat horor, dia nulis cerita horor dan dia dengerin curhatan dari makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar situ ya. Dan timnya juga berani nih. Timnya berani juga. Iya. Dia nge-review bukunya. Iya. Membacakan part-part dari bukunya. Beberapa bagian dari bukunya di tempat itu. Betul. Dan warga pun mengakui kalau tempat itu benar-benar horor ya. Dan ya banyak lah kesaksian-kesaksian. Tadi yang paling gua garis bawahi sih yang ular itu sih. Karena ular beberapa narasumber nggak cuma satu ya. Ular itu berapa kali disebut. Dan kalau gue pada saat si penjaga bilang lebih apa ya, lebih banyak muncul makhluk astral ini datang pada saat bulan purnama. Dan oh iya gue lupa, tadi timnya si Bang Bule kesana pas satu suro. Bisa dibilang bulan purnama gak sih? Enggak sih, satu suro ya itu kan, itu sakral kalau buat di Jawa ya. Iya. Kalau buat di Jawa itu sakral, kalau di Bali gue kurang tahu sih sakral apa enggak kalau nggak. Setahu gue kalau di Jawa ya suro, itu kan tahun baru Islam ya. Iya betul. Tahun baru Islam sama suro. Ya pokoknya biasanya kalau di Jawa itu ya kejauhan-kejauhan itu biasanya nyuci keris. Betul. Dan ritual-ritual lain yang mistis lah ya. Kalau gue ngata mistis ya. Mungkin kalau orang Jawa dulu udah biasa, cuman kalau gue ngata mistis sih. Oke, itu aja lah. Segitu aja kali ya kita reviewnya ya. Pokoknya kalau mau update-nya coba subscribe aja YouTube-nya dia. Gua taruh di deskripsi linknya. Yaudah segitu aja paling. Gua sama Jamal izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.